yaitu kasih eros. Nah, mungkin kalian sering dengar juga ya, kasih eros. Dan itu dipersingkat menjadi cinta, cinta aja, cinta. Cuman pada dasarnya kasih eros ini juga pemberian Tuhan. Nah, pengertiannya eros ini merupakan jenis kasih sayang yang muncul karena ada perasaan menginginkan, saling mengingini, terutama antar lawan jenis. Nah, pertanyaannya, kalau sesama jenis itu apa? Kalau sesama jenis itu kasih apa itu? Nah, ini aku jelaskan sedikit ya. Karena manusia yang membiaskan sendiri pengertian dari kasih eros ini dan menyebabkan dosa, maka terjadilah satu kata, yaitu cinta. Cinta itu sebenarnya ya bahasa Inggrisnya love kan, love. Kasih juga love ya, bingung kan. Untungnya ya ini kita bersyukur punya bahasa Indonesia ya. Kasih itu benar-benar murni, sedangkan cinta itu ya bisa murni tapi bisa disalahkan gunakan juga jadi nafsu. Nah, storge itu lebih ke nafsu kalau digunakan dengan keliru. Nah, tapi kalau digunakan dengan baik dan benar, cinta ya cinta eros itu ya benar-benar ada ketertarikan antara lawan jenis gitu, yang perasaan saling menginginkan, yang nanti ujung-ujungnya adalah pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri, laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Nah itu ya, pernikahan yang kudus. Kalau nggak ada cinta eros atau kasih eros itu ya gimana, nggak bisa sih, karena kasih eros itu pemberian dari Tuhan Yesus sendiri juga. Kalau kita nggak punya eros atau bahasa dunianya nggak punya nafsu antara lawan jenis, ya bahaya juga. Nah, maka larinya ke sesama jenis. Itu sudah dosa banget lagi. Nah, itu. Jadi hubungan sama jenis ya, homo dan lesbi itu ya berdasarkan cinta, berdasarkan eros ya, tapi itu nafsu yang dimanfaatkan oleh iblis itu, sehingga menimbulkan kata lust, dalam bahasa Inggris lust atau nafsu duniawi. Nah, ini intermezzo ya. Kenapa kok ada kata terciptanya sebuah kata sodomi? Itu diambil dari mana coba? Dari kota Sodom dan Gomora. Simpel ya, sesimpel itu sih. Ya, cuma ini pemikiran intermezzo aja sih ya. Makanya Tuhan gak suka kalau kita itu berhubungan seksual sebelum waktunya ya. Apalagi homo, lesbi itu sudah melanggar kodratnya Tuhan banget lah. Nah, makanya iblis memanfaatkan kasih eros ini jadi buruk, yaitu cinta yang dikuasai oleh nafsu dan birahi. Nah, nafsu birahi bukan nafsu dan birahi, nafsu birahi. Nah, sehingga banyak lawan jenis itu jatuh dalam dosa, berzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Nah, itulah kasih eros, atau bahasa gampangannya cinta ya, cinta terhadap lawan jenis gitu. Dan kita harus benar-benar, apalagi sebagai anak-anak muda ya, harus benar-benar menjaga yang namanya kekudusan. Kalau hidup kalian kudus, maka kalian hanya menerapkan kasih eros. Memang ada perasaan saling menginginkan terhadap lawan jenis,
tetapi tetap kodratnya di dalam kekudusan Tuhan, nggak sampai melenceng jadi nafsu birahi, nggak sampai gitu. Karena iblis paling senang mempermainkan di eros ini, karena tingkatannya paling rendah, paling gampang untuk dipraktekkan oleh manusia. Itu iblis nggak bakal bisa menggoncangkan kasih agapenya Tuhan, nggak bakal bisa. Nah, iblis masih bisa sih menggoncangkan kasih filia dan kasih storge, tapi iblis paling gampang 99% ya menyelewengkan kasih erosnya dari Tuhan gitu, kalau tingkatannya paling rendah. Dan itulah sebabnya terciptalah las nafsu birahi. Nah, itu yang nggak boleh dari Tuhan. Kita mengingini secara nafsu itu, nah itu dosa. Itu dosa. Tapi kalau mengingini karena aku pengen mengasihi dia, nah kasih Tuhan itu konsepnya tuh memberi, selalu memberi, nggak mau menginginkan, memberi. From input to output, bukan from output to input, bukan. Kasih itu memberi, maka damai sejahtera yang kita terima. Bukan kita menginginkan sesuatu atau menginginkan seseorang baru kita mendapatkan damai sejahtera. Enggak bisa, konsepnya bukan seperti itu. Kita memberi kasih, kita memberi cinta yang tulus kepada orang, kepada sesuatu, bahkan hewan juga bisa loh dengan tulus ya, kita mengasihi, kita mencintai hewan peliharaan kita. Nah, itu memberi. Kalau kita memberikan sesuatu ya, terutama kepada sesama kita manusia ya, kalau pokoknya fokus kita memberi kasih, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Itu karena apa? Lingkupnya dalam kekudusan Tuhan. Kalau di luar kekudusan Tuhan, itu las nafsu birahi dunia. Nah, jadi anak-anak muda hati-hati saja ya, waspada. Ya, itu saja yang pengen aku sharingkan pada hari ini, dan shalom.